Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini, saya akan coba membahas beberapa rumus-rumus penting dalam Excel, Microsoft Excel. Rumusnya ini yang akan saya bahas itu ada 9 rumus penting nih dalam Excel. Satu, sum, ini ikuti kursor saya. Kemudian average, if, rank, count, max, min, sum if, dan count if. Di sini saya sudah siapkan juga untuk tabel-tabel latihannya. Dan tabel penjualan. Sini ada nama sales. Ini nama-nama kalian ya. Laki-laki atau perempuannya abaikan saja. Ini biar imbang saja antara jumlah laki-laki dan perempuannya. Jadi nanti kelihatan. Jadi misalkan ini siapa Dea, itu saya tulis di sini laki-laki nggak apa-apa. Ini abaikan saja, tapi kalian ikuti. Di sini laki-laki perempuan biarkan saja. Jadi ini biar imbang saja antara jumlah laki-laki dan perempuannya. Kemudian ada penjualan bulan 1, sudah saya tentukan nilainya. Nilainya ini rupiah. Kemudian jumlahnya juga sudah ada di sini, saya tentukan buat sampling aja, buat sampel. Kemudian nanti kita akan menghitung tabel-tabel yang masih kosong ini dengan rumus-rumus yang sudah saya siapkan ini. Contoh ini rata-rata penjualan, kemudian status, kemudian peringkat. Kemudian di bawah sini nanti hasilnya untuk hasil dari ini, dari tabel yang bawah ini kita taruh di sini hasilnya. Di sini nih hasilnya, nanti kita taruh di sini. Oke, langsung saja. Coba kita menghitung rata-rata penjualan. Ini nomor 1 ini Vivi. Rata-rata penjualan dari 3 bulan ini. Penjualan bulan 1, penjualan bulan 2, penjualan bulan 3. Kita mau hitung rata-rata penjualannya. Kita gunakan rumus sum ini, sum. Caranya bisa dengan cara yang manual ataupun dengan cara yang otomatis. Kalau yang manual dulu, kita arahkan kursor ke sini, kelihatan. Kemudian usahakan ikuti kursor saya. Nah, ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan perintah sum, sum, kemudian kurung buka. Nah, di sini ada number, kemudian di sini ada number juga. Berarti kita masukkan mau mentotalkan jumlah penjualan ya. Jumlah penjual. Oh, di sini rata-rata ya. Berarti saya kasih ini dulu juga. Saya kasih tabel dulu di sini. Saya sisipkan tabel dulu. Insert kolom. Nah, di sini berarti jumlah penjualan. Sebentar. Jumlah penjualan. Oh iya, 1 kurang tabelnya 1 ini ya. Nah, ini udah.
Oke, lanjut. Di sini kita mau menghitung jumlah penjualan. Untuk nomor 1 ini nama salesnya Vivi. Kita mau menghitung total penjualan dari 3 bulan ini. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kita klikkan kursornya arah ke sini, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan perintah sum, kemudian kurung buka. Nah, kita blok saja ke sini. Arahkan kursornya ke sini, klik C2 ini, kemudian kita blok 1 2 3 ini. C1 sampai ke E2. Kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Nah, totalnya 25 juta. Kemudian untuk menghitung yang ke bawah ke sini ada Dea, Firda, Gilang dan sebagainya sampai ke Mila. Itu kita tidak perlu mengetikkan ulang perintahnya. Cukup kita tarik sampai kursornya berupa plus hitam kecil seperti ini. Kita tarik ke bawah. Set. Sudah lepaskan. Nah, ini totalnya sudah ada hasilnya tanpa kita mengetikkan perintah ini tadi, sama yang seperti ini. Jadi tinggal digeser, tarik, drag and drop, tarik dan lepaskan. Kemudian berikutnya kita menghitung rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan berarti rata-rata penjualan itu dari 3 bulan ini. Contoh untuk Vivi ini ada 10 juta, 3.500.000, kemudian ada 11.500.000. Nanti kita mau menghitung rata-rata penjualannya berapa untuk sales Vivi ini. Oke, coba kita hitung. Sama, kursornya diarahkan ke sini, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan perintah average. Nah, sudah seperti ini. Kemudian sama persis, kita blok ke C2. Kemudian kita blok ke penjualan bulan 1, 2 sampai 3 ini. Kurung tutup, enter. Ya. Sini totalnya kelihatan 8.333.333. Sama persis seperti di kolom jumlah penjualan. Kita tidak usah mengetikkan ulang perintahnya ini, rumusnya. Kita tinggal arahkan kursornya ke sini, kemudian sampai kursornya berubah plus kecil seperti ini. Kita tarik ke bawah, kemudian lepaskan. Nah, sudah. Rata-rata penjualannya seperti ini. Sudah kelihatan ya? Ya. Kemudian ke kolom berikutnya, ke status. Status di sini untuk menentukan target penjualan. Misalkan untuk 3 bulan ini 3 bulan total, 3 bulan itu harus di atas 30 juta untuk penjualannya, total penjualannya. Berarti nanti dikatakan target atau berhasil. Nah, kemudian kalau di bawah 30 juta, berarti sales tersebut tidak target atau gagal. Nah, di sini ada kolom yang bawah ini. Banyaknya sales yang target artinya target penjualan minimal misalkan dalam 3 bulan ini 30 juta. Nah, di sini ada yang sales yang target, kemudian ada yang gagal. Gagal itu berarti penjualannya kurang dari 30 juta. Contoh ini untuk Mila, misalkan penjualannya cuma 20 juta dalam 3 bulan, berarti kategori gagal. Oke,
Kita coba sama seperti sebelumnya, ketikkan sama dengan, kemudian if. Nah, if ini kemudian kurung buka. Nah, di sini ada logical test. Ya, lanjut. Ini logical testnya berarti apa yang mau diperbandingkan. Misalkan saya ambil VV ini, dari jumlah penjualan dalam 3 bulan ini 25 juta. Kita klik ke arah sini. Oke, kemudian F2. Kemudian kita kasih separator. Separator untuk Microsoft Excel 2007 itu menggunakan titik koma seperti ini. Kalau untuk versi-versi yang lebih baru Office 2010 ke atas itu biasanya pakai koma saja cukup. Tapi untuk versi 2007 pakai titik koma seperti ini separatornya. Kemudian di sini ada value if true. Value if true. Berarti misalkan benar dengan status ini. Oh, sorry. Logical testnya saya ulangi. Ini F2 itu jumlah penjualannya itu tadi lebih besar dari 30 juta. Diketikkan saja 30 juta 1 2 3 tanpa titik, tanpa koma. Kemudian baru kita kasih separatornya titik koma. Ya, titik koma. Kemudian value if true. Ini pernyataan apa yang nanti ditampilkan ketika nilainya benar seperti yang di logical testnya itu. Kita buka dengan titik 2 di atas. Titik 2 di atas ini untuk membatasi teks dalam sebuah rumus di Excel. Nah, katakanlah misal value-nya itu mau kita isi target artinya si Vivi ini telah target dalam 3 bulan itu target. Nah, kemudian titik 2 lagi di atas. Kemudian kasih separator lagi, separatornya titik koma. Nah, kemudian kita lihat di rumusnya ini ada value if false. Nah, ini ketika pernyataan ketika tidak sesuai dengan logical test. Logical testnya ini F2 lebih besar dari 30 juta. Ya, kita buka lagi dengan titik 2 di atas. Value if false. Berarti kalau kurang dari 30 juta artinya gagal. Kemudian kita tutup dengan titik 2 lagi. Yang terakhir kita tutup dengan kurung tutup. Kemudian enter. Nah, di sini gagal. Untuk Vivi itu gagal, berarti target penjualannya 25 juta. Itu targetnya itu untuk targetnya 30 juta. Ini baru 25 juta. Berarti statusnya di sini gagal. Oke, kita blok dulu. Kita kasih ke tengah. Oke, gagal. Nah, kita nggak usah mengetikkan ulang lagi rumusnya. Arahkan kursornya sampai bentuknya plus kecil seperti ini. Kita drag and drop, tarik, kemudian lepas. Nah, di sini ada yang gagal, ada yang target. Nah, yang target ini misalkan si Dea. Total penjualannya dalam 3 bulan itu adalah 33 juta. Berarti lebih dari 30 juta. Makanya di sini statusnya target. Oke. Kemudian lanjut ke peringkat. Ya, peringkat ini kita gunakan rumus yang berikutnya rank. Sama seperti sebelumnya, sama dengan kemudian rank. Ya, untuk rank ini di sini ada number, berarti kita arahkan ke misalkan untuk Vivi ini ke jumlah penjualan juga. Di sini ada F2, kemudian
kita kasih separator titik 2 lagi. Kemudian referensi ordernya ini kita blok dari si VV mau dibandingkan dengan 9 sales lainnya. Ini dari F2 sampai ke F11. Diketikkan manual saja F2 sampai titik 2 F11. Nah, sebelum kita tutup dengan kurung tutup, kita tekan F4 untuk mengunci rumusnya. Nah, ini seperti ini. Ini diarahkan ke F4 juga rumusnya. Ini berarti sudah dikunci. Ketika kita enter, nanti rumusnya akan tetap saja. Oke, kita kasih kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini di sini si VV itu ranking atau peringkat ke-7. Sama seperti yang sebelumnya, kita blok juga kursornya plus kecil seperti ini, kita tarik ke bawah, set, drag and drop. Nah, sudah ketemu hasilnya. Di sini untuk peringkat satunya Ersa dengan jumlah penjualan yang paling banyak. Ini nanti bisa dicek sendiri manual juga bisa, cuman kita pakai rumus biar lebih cepat. Nah, itulah fungsinya Excel. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung. Oh iya, saya perjelas lagi, ini peringkat ini jadi untuk menentukan peringkat siapa yang paling tinggi total penjualannya, jumlah penjualannya dalam 3 bulan ini, kemudian siapa yang paling rendah, di sini ada juga ya. Terus kita lanjut ke berikutnya, ke banyaknya sales. Berarti kita mau menghitung jumlah ada berapa sales, ada berapa sales yang ini. Misalkan ini untuk saya, sampel saya itu cuma 10 ya, cuma 10 orang. Tapi kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu mungkin ada 100 bahkan ribuan orang. Makanya kalau ngitung manual kan rada susah, makanya kita pakai rumus Excel. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan sama dengan, kemudian rumus berikutnya count. Nah, untuk kalau misalkan kita mau pakai variabelnya yang ini, nama sales, count, pakai count A seperti ini. Nah, kurung buka, kemudian value 1, 2, 3 dan seterusnya, value-nya ini kita ambil blok untuk dinamanya saja, set, blok, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Jadi salesnya ada 10 orang. Ini tidak laki-laki, tidak perempuan, pokoknya semuanya, bukan tidak laki-laki perempuan, saya ralat, laki-laki dan perempuan, semua salesnya totalnya ada 10 orang. Oke. Kemudian untuk berikutnya penjualan paling tinggi. Jadi di sini nanti kita mau menghitung jumlah penjualan yang paling tinggi. Kalau cuma menghitung 10 data kelihatan seperti ini. Coba kalau 100 atau 1000 data yang kita hitung pasti akan susah. Makanya kita pakai rumus. Nah, di sini ada rumus berikutnya itu max. Nah, kita coba lagi. Masukkan sama dengan, kemudian ketikkan max, kemudian kurung buka. Nah, kita blok di jumlah penjualannya. Ini seperti ini. Kita blok ke bawah. Nah, kurung tutup, kemudian enter. Nah, penjualan paling tinggi 39.250.000. Ini punya RSA. Ini kalau cuma 10 data gampang, tapi kalau mungkin 1000 atau 2000 data, 2000 orang sales, lumayan susah juga, makanya pakai rumus. Kemudian rumus berikutnya ada yang namanya min. Ini penjualan paling rendah, sama dengan, kemudian ketikan min, kemudian kurung buka,
Nah, di sini kita blok lagi sama kolom yang sama di jumlah penjualan. Oke, kita blok, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Oke, total penjualan paling rendah itu 20.500.000. Nah, ini ya. Kemudian nah, ini rumus berikutnya untuk jumlah penjualan sales laki-laki ya. Ya, untuk penjualan sales laki-laki kita gunakan rumus sum if. Ya, sama seperti sebelumnya, sama dengan kemudian ketikkan sum if kurung buka. Nah, range-nya yang mau kita cari itu di sini, laki-laki atau perempuan, di kolom L garis miring P. Ini kita blok. Nah, kemudian kita kasih separator titik koma. Kemudian kriterianya penjualan sales laki-laki, berarti L. Di sini kita akan menghitung L laki-laki. Petik titik 2 di atas atau petik L. Kemudian kasih petik lagi. Kemudian separator. Nah, yang mau dihitung itu adalah jumlah penjualan. Berarti di sini di kolom jumlah penjualan. Kita blok lagi, kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini, kemudian enter. Oke, jadi di sini total penjualan laki. Oh ya, ini kita kasih currency-nya, mata uangnya rupiah. Nah, seperti ini. Jumlah penjualan untuk sales laki-laki itu 142.050.000. Nanti bisa diketik manual atau dihitung manual. Coba dicocokkan. Yang berikutnya kita mau menghitung jumlah penjualan sales perempuan. Sales perempuan berarti kodenya P di sini. Sama dengan, ketik sama dengan, kemudian sum if, masih sama sum if. Kemudian kurung buka. Range-nya ini kita blok. Kemudian kasih separator titik koma. Yang mau dihitung adalah sales perempuan, berarti kodenya P. Petik, kemudian P, petik, tutup lagi. Kemudian kita kasih separator lagi, titik koma, kemudian kita mau menghitung jumlahnya. Di sini berarti di kolom jumlah penjualannya. Oke, kita blok lagi. Kemudian kurung tutup, sudah seperti itu, kita enter. Nah, ini kita kasih kode mata uangnya di sini, di currency Rp Indonesia. Jumlah penjualan untuk sales perempuan itu 139.500.000. Nanti bisa dihitung manual kalau nggak percaya sama rumus Excel. Kemudian kita mau menghitung banyaknya sales yang target. Berarti di kolom status ini, kita gunakan rumus count if ya, sama dengan, kemudian ketikkan count if, kemudian kurung buka, range-nya ini, yang ini kita blok. Kemudian kita kasih separator titik koma. Kemudian biasa untuk teks itu kita pakai tanda petik. Nah, yang mau dihitung itu adalah sales yang target, ada berapa orang. Nah, kita ketikkan target, kemudian petik lagi, kurung tutup, kemudian enter. Jadi yang sales yang target itu 3 orang. Di sini bisa dihitung 1 Dea, kemudian 2 Ersa, kemudian 3 ini Maya. Ini yang target 3 orang. Ini sampel aja ya, sampel. Kalau dibayangkan cuma 10 orang enak ngitungnya, manual gampang. Tapi kalau 1000 orang, nah kan rada susah. Makanya kita pakai rumus
COUNTIF. Kemudian sama yang berikutnya, banyaknya sales yang gagal. Pakai rumus COUNTIF juga sama dengan, kemudian kita ketikkan COUNTIF, kemudian kurung buka, kemudian range yang mau kita hitung itu ya di kolom status kita blok, kasih separator titik koma, kemudian pakai petik kita ketikkan gagal, yang mau dihitung yang gagal berapa orang, petik tutup kurung tutup kemudian enter. Nah, sales yang gagal itu 7 orang nih, 7 tambah 3 10 orang ya. 9 rumusnya ini saya rasa udah cukup. Ini ada sum, average, if, range, count, max, min, sum if, count if. Nah, itu 9 rumus yang lumayan penting dalam Excel. Kemudian simpan filenya. Saya sudah siapkan foldernya. Ini save as. Kemudian pilih yang Excel 97 2003 workbook. Nah, begini, saya arahkan ke local disk D. Di sini ada folder PKL. Nah, PKL ini saya sarankan untuk buat folder baru, namanya misalkan untuk siapa, Firda misal foldernya dikasih nama misal Firda, kapital aja, Firda misal. Kemudian sudah seperti ini, masuk ke foldernya ini, latihan 1, udah nggak apa-apa, namanya latihan 1 nggak apa-apa. Kemudian save, continue. Nah, ini untuk setiap teman-teman itu PKL nanti diwajibkan bikin folder di sini, di folder PKL ini misalnya ada VV dan sebagainya, buat folder sendiri-sendiri, nanti filenya dimasukkan ke sini. Oh iya, ada sedikit tambahan ini untuk akses file latihannya. Kalian klik di local disk D, kemudian folder PKL, kemudian di sini nanti ada file latihan 1. Kalian buka, kerjakan, kemudian selesai, buat folder di ini, folder PKL, folder nama kalian ya, new folder, kemudian nama kalian, misalkan VV, kemudian latihan 1 ini nanti kalian simpan di sini. Berarti ketika ini nanti ketika sudah selesai diisi itu pakai save as ya, save as, kemudian diarahkan ke foldernya save as. Jadi ketika folder yang sudah terisi ini kalian simpan di folder kalian, tapi file aslinya tetap masih kosong gitu. Saya ulangi lagi, ini ketika kalian misal sudah mengisi semuanya, itu bisa di save as ke folder ini, misalkan VV ke folder VV, latihan 1 nggak apa-apa, namanya latihan 1. Jangan di sini ya, di folder kalian masing-masing. Oke. Kemudian kita close. Berarti untuk file latihannya masih kosong, tetap masih kosong. Nanti berikutnya mengerjakan seperti itu semuanya. Ya, bisa dimengerti? Ya. Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.